Untuk yang itu, Pak Binsa, silakan Pak Bimo jelaskan. Jadi sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Jadi kehadiran di sana itu mendukung koordinasi bersama. Itu pun bukan senjata yang utama. Senjata yang utama udah lebih canggih, jadi kita pakai CRM mesin kita, kemudian kita pakai observasi dari geotagging kita pakai Cortex kita. Apabila memang diperlukan klarifikasi, tentu di kewilayahan ada para pembina kewilayahan, kita kulonwun, kita minta informasi, kita bekerja sama penyediaan informasi. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan di media, dan aturan ini sudah ada sejak tahun 2020 sebagai informasi, jadi hanya penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2026. Izin, jadi seperti itu Pak Menteri. Oke, makasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Wildan dari DDTC News Pak. Mungkin sedikit terkait RUU PFI tadi, itu ada salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Hekal di podium rapat paripurna, itu adalah ada ketentuan khusus, perpajakan khusus mengenai warisan Pak di Undang-Undang PFI yang sudah diketok palu ini. Nah itu perlakuan yang pajak warisan itu seperti apa ya Pak bentuknya Pak? Apalagi kan mungkin warisan di Indonesia ini kan sudah memang bukan objek pajak gitu Pak. Tidak berlakukan pajak warisan. Nggak ada pajak warisan, itu hanya penegasan yang taruh di situ. Jadi nggak ada aturan lebih detail mengenai itu Pak, hanya menegaskan yang udah ada di Undang-Undang PPH-nya gitu Pak. Seperti itu ya. Lalu yang kedua sedikit Pak terkait perlakuan pajak atas zakat gitu Pak. Jadi beberapa... Atas apa? Perlakuan pajak atas zakat Pak. Jadi beberapa pekan ini ada ada zakat Pak. Ya. Ada usulan dari MUI dan juga Basnas untuk memperlakukan pembayaran zakat itu sebagai kredit pajak Pak. Karena kan mungkin kalau sekarang kan WP bayar zakat itu kan diperlakukannya sebagai pengurang penghasilan Pak, bukan kredit pajak. Nah itu apakah Kemenki sudah menerima usulan ini ataupun sudah sempat berkoordinasi dengan MUI dan Basnas terkait ini Pak? Saya sudah dengar masukan itu, tapi saya nggak tahu suratnya sudah sampai belum Pak Bimo? Izin Pak, dari sebenarnya MUI itu akhir tahun lalu ada kayak kajian begitu Pak. Tapi ya kajiannya kan sudah kita diskusikan juga bahwa aturan sekarang itu kita harus berlaku adil untuk semua umat beragama Bapak izin. Jadi memang bukan sebagai kredit pajak tetapi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Itu juga harus disampaikan kepada BAS, lembaga amil zakat yang memang resmi ditunjuk pemerintah. Jadi tapi kita izin Bapak kalau memang ini ya kita terbuka untuk diskusi Pak. Oke. Mungkin terakhir Pak sedikit Pak mengenai struktur penerimaan beberapa waktu terakhir ini kan mungkin sejak adanya deposit pajak ini kan memang penerimaan pajak itu kan dipengaruhi oleh deposit yang udah disetor oleh WP gitu Pak. Nah itu bisa di breakdown nggak sih Pak di antara penerimaan sampai semester 1 ini yang merupakan deposit pajak itu porsinya berapa persen atau minimal nominalnya berapa triliun dari total penerimaan pajak yang udah diterima gitu Pak. Terima kasih Pak. Pak Dirjen. Kalau nggak bisa di breakdown ya nggak usah di breakdown Pak Dirjen, santai aja. Enggak Pak, ini jawabnya nggak bisa. Ini wartawan atau auditor ini Pak. Sudah kami sampaikan Pak Menteri. Jadi sebenarnya sudah ada kode mata anggarannya ditujukan untuk jenis pajak apa, tapi memang
statusnya memang diberikan keleluasan untuk deposit. Jadi memang clearance-nya tergantung wajib pajak, kita nggak bisa memaksakan. Itu merupakan sarana yang ada di Kortex Bapak. Nantinya akan clearance juga, mereka kan pasti akan clearance. Mungkin kan ini kan kalau sampai Juni kan ada 1.000 tuh Pak, mungkin deposit yang masih statusnya masih gantung gitu itu ada berapa ratus atau berapa puluh triliun gitu sih Pak, mungkin sekedar mengklarifikasi angka yang ada aja Pak gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Dirjen. Ada 116. Ya. Nanti akan clear by the time, tergantung wajib pajaknya. Jadi jangan maksa-maksa Korteksnya untuk mengalokasikan. Itu setiap tahun ada kan, seperti itu kan. Ini normal behavior. Ada Bapak, dan diaudit oleh BPK sistem. juga. Jadi Clear ya? gini, Anda pasti mau bilang pajak sebetulnya kecil ya. Oh, jadi mau nuduh apa? Ya enggak, artinya clear dari situ ini normal behavior, tapi pajak pendapatan seperti itu memang ada perbaikan di collection, tax collectionnya dari mereka karena mereka bekerja lebih keras dibanding sebelumnya, dibanding tahun lalu lah misalnya. Kan tahun lalu negatif, sekarang udah positif 24% tadi ya, sampai dengan Juli berapa? 17 Juli. Hampir 24%, itu pertumbuhan yang signifikan sekali.